Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asti Novindri. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai perilaku organisasi yang merupakan bagian dari gambaran keadaan organisasi. Dengan menguraikan penjelasan perilaku organisasi dikaitkan dengan perilaku kelompok dalam organisasi terkait sikap, motivasi, kepuasan kerja, kepemimpinan, konflik, dan budaya organisasi. Perilaku organisasi dapat dipahami sebagai studi mengenai bagaimana individu dan kelompok bertindak dalam lingkungan kerja. Mencakup interaksi individu, dinamika kelompok, dan struktur organisasi, serta bagaimana struktur dan budaya organisasi tersebut mempengaruhi efektivitas dan produktivitas. Dalam ranah perilaku, kelompok khususnya bukan hanya perilaku individu, tetapi interaksi proses, kelompok, norma, komunikasi, konflik, dan hasil kolektif yang mempengaruhi kinerja kelompok dan organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya mengenai kepuasan kerja. Bisa dilihat kepuasan kerja merupakan adalah hasil sikap dan motivasi serta lingkungan organisasi termasuk budaya dan kepemimpinan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kepuasan kerja berperan sebagai mediator antara faktor-faktor organisasi, yaitu budaya, motivasi, dan kepemimpinan. Hal tersebut bisa dilihat dari penelitian di Hotel Grandika Semarang menunjukkan bahwa budaya organisasi dan motivasi berpengaruh positif pada kepuasan kerja, dan ketiganya secara signifikan mempengaruhi kinerja. Yang kedua, ada studi di PT Bengkulu Kokoh Perkasa pada tahun 2023 menunjukkan bahwa baik budaya organisasi maupun motivasi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Dan kepuasan kerja itu kemudian berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Studi lain menyatakan bahwa dalam organisasi pendidikan, gaya kepemimpinan dan budaya organisasi dapat meningkatkan kepuasan kerja. Kesimpulannya, kepuasan kerja kolektif dalam kelompok kerja mendukung stabilitas tim, mengurangi turnover, dan meningkatkan loyalitas dan komitmen terhadap tujuan bersama. Selanjutnya mengenai motivasi kerja. Motivasi kerja merupakan dorongan dan keinginan dalam melakukan pekerjaan, yaitu variabel kunci dalam perilaku organisasi dan sering diteliti bersama budaya organisasi, kepuasan, dan kinerja. Banyak penelitian terkini menunjukkan hubungan positif antara motivasi dan outcome organisasi. Seperti dalam studi di universitas, motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja dosen atau pegawai. Penelitian di perusahaan hotel menunjukkan bahwa budaya organisasi dan motivasi bersama-sama meningkatkan kepuasan kerja. Studi di perusahaan manufaktur di Lampung menunjukkan bahwa budaya organisasi, pengalaman kerja, dan motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai. Hal tersebut berimplikasi kepada, misalnya dalam kelompok kerja, jika banyak anggota termotivasi, kemungkinan besar produktivitas, kolaborasi, dan dedikasi kelompok akan meningkat, asalkan didukung dengan budaya organisasi yang kondusif. Konflik dan manajemen konflik. Konflik dalam dinamika kelompok adalah hal yang sering terjadi, bisa muncul dari perbedaan pandangan, tugas, dan wewenang. Cara organisasi mengelola konflik akan menentukan apakah konflik itu berdampak negatif atau justru malah meningkatkan kreativitas atau motivasi. Salah satu penelitian menunjukkan konflik kerja yang terkelola dengan baik dapat memberikan dampak positif terhadap motivasi kerja. Bila konflik dibiarkan atau tidak dikelola, bisa melemahkan kerja sama kelompok, menurunkan efisiensi, mengganggu komunikasi, dan merusak kepercayaan antar anggota. Kesimpulannya, dalam perilaku kelompok, konflik harus dikelola secara proaktif melalui komunikasi terbuka, kejelasan peran, wewenang, dan manajemen konflik, agar tidak merusak dinamika kelompok dan performa organisasi. Budaya organisasi, yaitu nilai, norma, tradisi, cara kerja bersama membentuk watak organisasi. Budaya ini sangat menentukan bagaimana anggota organisasi berinteraksi, mengambil keputusan, bekerja bersama, berkonflik, atau mengejar tujuan.
Bukti empiris menunjukkan bahwa budaya organisasi secara konsisten ditemukan sebagai faktor penting yang mempengaruhi motivasi, kepuasan kerja, komitmen, dan kinerja. Misalnya, di PT 3 Serangkai, budaya organisasi bersama motivasi dan pengalaman kerja pada akhirnya mempengaruhi kinerja karyawan. Hal tersebut berimplikasi, yaitu budaya yang kuat dan positif yang dipahami bersama oleh seluruh anggota akan mendukung perilaku kelompok yang produktif, kohesif, adaptif terhadap perubahan, dan berorientasi kepada hasil. Lalu kita akan membahas bagaimana pentingnya sikap profetik menjadi dasar dalam sikap sumber daya manusia dalam lembaga. Perilaku organisasi dan sikap sumber daya manusia dalam perilaku organisasi atau organization behavior, sikap SDM dianggap sebagai komponen utama yang mempengaruhi perilaku kerja, kualitas hubungan antar individu, etika dan kepatuhan, produktivitas, serta efektivitas organisasi. Sikap individu membentuk karakter kolektif organisasi. Karena itu, lembaga apapun membutuhkan fondasi nilai yang kokoh untuk membentuk sikap SDM yang bukan hanya kompeten, melainkan juga bermoral dan berintegritas. Jadi, seberapa pentingnya profetik itu kepada suatu lembaga, yaitu satu, profetik itu membentuk integritas dan etika kerja. Kedua, sikap tersebut meningkatkan kualitas hubungan antar pegawai. Yang ketiga, dapat menjadi landasan kepemimpinan etis. Dan yang terakhir, akan memperkuat budaya organisasi. Jadi kesimpulannya, sikap profetik merupakan fondasi moral yang sangat penting dalam perilaku organisasi. Dalam konteks lembaga modern, sikap profetik akan memperkuat integritas SDM, menciptakan budaya kerja yang sehat, meminimalkan konflik ekstruktif, memaksimalkan motivasi dan kinerja, serta memastikan lembaga berjalan sesuai prinsip keadilan dan kemanusiaan. Dengan demikian, sikap profetik bukan hanya penting, tetapi merupakan kebutuhan strategis bagi SDM dan lembaga agar mampu bertahan dan berkembang secara berkelanjutan.